Oke, untuk hari ini saya akan coba jelaskan bagaimana kita membuat piping ya. Kita akan membuat piping khususnya untuk sambungan pipanya, sambungan L di sini. Nah, tetapi sebelum masuk ke sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu mungkin dasar-dasar dari AutoCAD 3 dimensi. Nah, oke, kita akan lihat di sini. Ini adalah tampilan awal dari AutoCAD-nya. Nah, karena kita akan menggambar 3 dimensi 3D, nah maka kita pastikan kita membuat gambar pada gambar kerja dalam model 3D 3 dimensi. Nah, caranya silahkan bisa teman-teman cek di sini. Nah, kita pilih di sini ada 3D basic, ada 3D modeling. Kita pilih 3D modeling. Nah, kemudian misalkan ini ada contoh gambar 2 dimensi seperti ini. Nah, kita akan coba mengeksplor fitur-fitur yang ada di bagian 3D modeling. Nah, di sini ada modeling ya, khususnya untuk membuat objek 3 dimensi. Nah, kemudian sebelah kanan di sini ada mesh, ada solid editing. Nah, ini adalah editing untuk solidnya. Kemudian sebelah kanannya adalah bagian dari fitur 2 dimensi. Oke, mungkin saya akan coba langsung jelaskan saja. Misalkan di sini ada fitur ini ya, langsung membuat objek 3 dimensi tanpa harus kita membuat objek 2 dimensi terlebih dahulu. Nah, misalkan kita akan membuat box seperti ini. Nah, posisi sekarang kalau kita lihat di sini posisinya top, artinya tampilan sekarang itu adalah tampilan atas. Supaya tampilannya itu tampilan misalkan kita tampilannya adalah isometric ya, southeast isometric. Nah, maka kondisinya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada kita bisa geser ya, kita bisa geser lembar kerja dengan menekan scroll mouse, menahan scroll mouse, kemudian kita arahkan ke kanan, ke kiri atau ke atas. Kemudian ada juga fitur shift, kita tekan shift dan juga tekan scroll mouse, menahan scroll mouse itu untuk merotasi layar kerja kita. Ataupun kalau kita tidak menggunakan mouse, bisa menggunakan fitur di sini. Ini ada fan untuk menggeser layar kerja, kemudian di bawah ini ada orbit ya untuk merotasi lembar kerja kita. Oke, kita langsung saja. Tadi kita akan buat contoh untuk yang box seperti ini. Kita misalkan tempatkan di bagian sini. Nah, kita arahkan bebas ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Kemudian kita klik. Nah, kemudian kita arahkan ke atas. Jadi ada 3 kali klik ya. Pertama adalah titik awal kita memulai objek, kemudian yang kedua adalah objek 2 dimensinya. Nah, yang ketiga adalah tingginya 3 dimensinya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita membuat objek 3 dimensi dengan menggunakan fitur di sini. Ada box, silinder dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh yang sudah include di AutoCAD 3D modeling. Oke, kemudian nah ini silakan kalian bisa coba-coba di sini dari box sampai dengan torus. Kemudian bagaimana kalau kita misalkan menggambarkan 2 dimensi, kita ingin mengubah menjadi objek 3 dimensi. Nah, misalkan ada seperti ini, ada beberapa objek entitas 2 dimensi. Nah, kita akan memulai menggunakan fitur extrude di sini. Nah, kemudian kita akan pilih extrude. Nah, kemudian pilih kotak ini. Ini adalah kotak yang akan kita ubah menjadi objek 3 dimensi. Kita pilih, kita klik, kemudian enter, kita arahkan ke atas. Nah, ini adalah kita membuat objek 3 dimensi dari 2 dimensi. Oke, seperti itu. Nah, kemudian misalkan bagaimana kalau seperti ini? Kita ingin membuat objek 3 dimensi dari lingkaran tertutup seperti ini. Nah, ya kita bisa langsung menggunakan fitur extrude ya. Kemudian kita pilih, karena ini bukan objek satu kesatuan yang tertutup. Nah, maka hasilnya akan berbeda dengan yang tadi ya. Kita contohkan, kemudian kita enter. Nah, kita arahkan ke atas, maka ini akan membentuk objek berupa selimut ya, selimut tetapi bukan objek 3 dimensinya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena di sini objeknya masih belum satu kesatuan utuh ya. Artinya ini masih independen, bukan polyline. Nah, terkecuali kalau misalkan kita gabungkan objek ini menjadi satu entitas. Misalkan kita gabungkan, kita blok, kemudian kita ketik C atau join, enter. Nah, kemudian kita extrude yang barusan. Nah, ini kita enter. Nah, kita arahkan ke atas sehingga ini menjadi bukan selimut lagi tetapi objek 3 dimensinya. Seperti itu. Oke.
Nah, kemudian selain fitur extrude tadi, nah sebetulnya bisa kita lihat, kita bisa menggunakan fitur extrude itu berbagai macam fungsinya. Saya contohkan, kita pilih extrude, kemudian kita arahkan ke kotak rectangle ini. Nah, di sini ada beberapa mode. Ya, sebetulnya kita bisa secara manual, kita bisa menggunakan mode, ada mode solid, ada mode surface. Surface itu kayak selimut tadi. Nah, jadi meskipun memang objek ini adalah objek yang tertutup atau line yang tertutup atau satu kesatuan atau polyline, nah, tetapi masih bisa juga dibuat menjadi surface. Misalkan kita pilih surface, nah sehingga ini menjadi gambar dari surface kotak begitu, selimutnya. Nah, kemudian bagaimana dengan fitur yang lain? Misalkan kita pilih lagi yang tadi, enter. Nah, di sini ada direction, ada pad, taper angel, dan lain sebagainya. Ini bisa dicontohkan satu persatu ya. Tetapi saya akan coba kalau pad ini artinya dia mengikuti jalur yang kita pilih. Misalkan ada kotak, kemudian ada garis tertentu, misalkan ke arah tertentu ya, ada garis seperti pipa. Nah, bisa aja ini menjadi pipa tetapi kotak, kita mengikuti dengan arah padnya, arah jalurnya, seperti itu. Kemudian ada taper angel. Nah, ini taper angel ini kalau kita pilih, nah ini akan membentuk sudut ya, tidak membentuk kotak seperti ini tapi membentuk sudut yang bisa kita atur. Misalkan kita mengatur 45. Nah, kalau 45 itu akan mengarah ke bagian dalam. Kita enter. Ini 45. Ini mengarah ke bagian dalam ya, bisa kita arahkan ke atas atau ke bawah. Tapi kalau min 45 itu mengarah keluar. Saya contohkan kayak tadi. Kita space, enter, taper angel. Nah, kita misalkan min 45. Nah, ini akan mengarah ke bagian sudut luar ya, seperti itu. Nah, ini bisa diatur-atur. Ini bisa dicoba ya. Oke, kemudian itu fitur extrude. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu ada fitur loft ini ya. Jadi sesuai dengan petunjuknya. Nah, ini bisa silakan dibaca. Ini petunjuknya. Jadi kita bisa membuat objek 3 dimensi berdasarkan bentuk yang kita buat. Misalkan kita ingin membuat objek 3 dimensi awalnya dari kotak, kemudian ujungnya misalkan menjadi lingkaran. Nah, misalkan seperti ini. Nah, supaya koordinat ini tidak menghalangi layar kerja kita bisa memindahkan koordinat ini dengan memilih di sini. Nah, di sini kita pilih show UCS icon, sehingga UCS-nya itu ada di bagian kiri bawah layar begitu. Itu sudah permanen di sana. Sehingga kita bisa kita lihat X ke kanan, Z ke atas, Y adalah ke arah belakang begitu ya. Oke, nah kemudian kalau kita rotasi, kita akan buat lingkaran terlebih dahulu ke bagian atas. Kita akan rotasi kita akan pindahkan ke bagian atas. Nah, karena kita dalam bidang 3 dimensi, maka pastikan kita memindahkannya bukan dengan perintah move seperti 2 dimensi. Nah, tapi kita bisa menggunakan perintah ini. Ini ada 3D move, yang kalau yang kanan ini adalah move saja, ini biasanya ya, ini untuk 2 dimensi. Nah, maka kita menggunakan 3D move. Kita pilih ini, kemudian kita arahkan kepada objek yang akan kita pindahkan. Kita enter. Nah, kita pindahkan ke arah mana? Nah, misalkan kita pindahkan ke arah atas sesuai dengan panah warna biru. Maka kita pilih panah warna biru, kita klik, kemudian kita arahkan misalkan ke atas seperti ini. Kita pilih di sini misalkan. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah ini sudah posisinya sudah di atas kotak ya. Nah, kalau kita menggunakan fitur loft, nah maka kita pilih itu, kita pilih 2 objek yang akan kita bentuk. Nah, kita enter 2 kali, 1, 2. Nah, sehingga ini bisa kita lihat bentuknya ini dari kotak, kemudian secara halus yaitu bertransisi menuju bentuknya itu silinder, menuju lingkaran begitu ya, seperti itu. Nah, ini khususnya kalau misalkan kalian ingin membuat turbin ya, dengan berbagai macam bentuk sudut turbinnya. Oke, kemudian yang lain, nah ini ya,
Kayak tadi kalau misalkan kita ingin membuat karena ini bukan satu kesatuan, sehingga kalau kita extrude maka akan menjadi selimut saja. Nah, begitupun kalau kita menggunakan fitur yang lain. Misalkan ada fitur revolve, kemudian kita pilih objeknya, kita enter, kita arahkan ke aksis arah sumbunya, sumbu putarannya. Nah, tentunya kita akan membuat objek 3 dimensi dengan menyatukan objek yang telah kita pilih sesuai dengan akses yang kita pilih juga. Nah, ini adalah merotasikan selimut. Nah, kalau misalkan kita ingin merotasikan beberapa solid, maka pastikan ini kita harus gabungkan terlebih dahulu. Dan ini masing-masing bagian, artinya bukan satu kesatuan, maka kita harus gabungkan, kita harus join. Nah, dengan cara kita pilih perintah join atau dengan ketik C enter. Nah, sehingga ini menjadi satu kesatuan. Nah, kalau sudah, kita lakukan perintah revolve, kita arahkan ke bagian aksis sumbunya yang akan kita putar. Nah, ini kita putar berapa derajat ya, ini terserah kita, misalkan 180. Nah, kemudian di sini ada, nah kalau misalkan kita salah mengatur sudut, nah kita bisa mengeditnya dengan cara silakan dicari segitiga yang warna biru ini ya. Nah, segitiga biru ini adalah segitiga untuk mengedit objek yang telah kita buat. Nah, ini di masing-masing fitur di extrude itu ada. Nah, ini kita pilih ini, nah, kita bisa arahkan, nah, misalkan arahkan ke atas, ke bawah, ataupun kita isikan sesuai dengan sudut yang kita tentukan begitu. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat perintah atau menggunakan fitur dari sweep ya. Kita move dulu ke kanan. Oke. Nah, kita akan membuat seolah-olah seperti pipa pejal bentuknya lingkaran yang mengikuti arah dari line yang telah kita buat ya. Oke, kita pilih sweep, kemudian pilih objeknya, select object to sweep ya, pilih objek yang akan kita sapukan, bentuknya seperti ini lingkaran. Kita pilih enter, kemudian select sweep path atau kita pilih jalurnya. Nah, kita pilih ini, nah sehingga dia akan membentuk jalur yang lingkaran yang ditarik di sweep searah dengan jalur yang kita pilih begitu. Oke, itu fitur-fitur yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian apa itu yang dimaksud dengan press pull? Nah, press pull ini kurang lebih sama fungsinya dengan extrude. Nah, jadi bisa membuat objek 3 dimensi maupun bisa memotong objek 3 dimensi. Oke, saya contohkan. Nah, misalkan kita akan membuat objek 3 dimensi, kita klik press pull, kita pilih kotak ini, nah, kita ke atas, kita tarik ke atas, ini menjadi kurang lebih fungsinya sama dengan extrude seperti itu. Nah, kemudian ini sama juga. Misalkan kita ingin menarik ini lingkaran ke atas, nah, sehingga membentuk extrude ke atas ya, silinder ke atas. Menarik pull ya, menarik objek 2 dimensi ke atas sehingga terbentuk objek 3 dimensi. Ataupun kita bisa memotongnya atau menjadi sebagai pemotong, membuat lubang dari objek 3 dimensi. Oke. Press pull, kita arahkan ke bawah, nah, seperti ini misalkan. Nah, sehingga dia akan membentuk potongan, mempress ya, memotong searah dengan arah dari press pull kita. Kalau ke atas tadi, kalau saya contohkan, kalau ke atas ini membentuk extrude bidang 3 dimensi. Nah, kalau ke bawah, nah itu akan memotong ya, mempress objek 3 dimensi sampai dengan bawah sampai sini, sehingga kalau sampai bawah ya maka ini sama dengan memotong begitu. Ataupun kalau misalkan kita pengen mempress tidak sampai memotong, misalkan kita tarik sampai ke bawah sampai sini, kita ingin membuat kedalaman 25, enter. Nah, maka kalau kita lihat, nah, di sini akan terlihat press ya atau tekanan. Nah, sehingga di sini ketika tekanan pada lingkaran ke bawah dengan kedalaman 25 mili seperti itu. Itu fitur press pull. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat objek 3 dimensi, misalkan di face bagian tertentu gitu ya.
Misalkan kita ingin membuat gambar, misalkan di bagian ini, sisi bagian depan. Nah, maka kalian cukup dengan memindahkan koordinat ini X, Y, Z supaya bidang gambar X, Y itu ada di bagian face ini, permukaan ini. Nah, caranya silakan pilih di bagian koordinat, ada di bagian view, kita pilih face koordinat ini ya. Nah, kita pilih di mana yang akan kita gambar, apakah di sini, di bawah. Nah, misalkan di bagian bawah, kita enter. Nah, sehingga ini kalau kita lihat koordinatnya akan membentuk XY ya. Jadi face ini adalah permukaannya adalah XY, sehingga kita langsung bisa membuat sesuatu di sini. Misalkan kita buat silinder dari sini ya. Oh sebentar, ini bagian dalam. Kita buat silinder di bagian face. Oke, itu face nya misalkan 80. Nah, ini keluar seperti itu ya. Nah, misalnya saya ulangi lagi, saya akan membuat box di sini. Oke, 20, enter. Nah, seperti itu. Nah, kita membuat sesuai dengan XY face yang kita pilih. Atau misalkan kita membuat extrude yang tadi, ini saya hapus dulu. Kita akan membuat extrude dengan tapping. Nah, misalkan saya buat extrude ini, enter, kita taper angel. Nah, misalkan min 45 ke arah bawah gitu ya. Nah, kita ingin membuat misalkan di sini kita akan membuat objek 3 dimensi dari kemiringan sisi ini. Nah, maka kita pilih face, arahkan ke bagian sini akan kita gambar, enter, kemudian langsung kita gambar di bagian ini. Misalkan kita akan membuat silinder tadi di sini ya. Di tengah kita arahkan misalkan 10 dengan diameter 10 ke atas. Radius 10 ya. Radius 10 ke atas, kemudian kita tentukan. Nah, sehingga dia akan membentuk objek 3 dimensi berdasarkan face yang kita pilih, dari face yang kita pilih. Oke, seperti itu. Itu untuk dasar-dasar untuk AutoCAD 3 dimensi. Nah, kemudian di sini ada fitur yang lain. Di sini ada union. Union itu artinya kita akan menggabungkan objek 3 dimensi dari beberapa objek 3 dimensi menjadi satu objek 3 dimensi, satu objek 3D. Nah, misalkan di sini ada dua objek. Pertama adalah trapesium. Kemudian di sini ada silinder ya. Kita bisa gabungkan dengan pilih kedua objek tersebut, kemudian kita pilih union. Oh, saya ulangi, kita pilih union, pilih objeknya, kedua-duanya langsung enter, sehingga di sini menjadi satu kesatuan objek begitu. Kemudian kalau subtract, nah ini itu adalah untuk menghapus objek 3 dimensi dengan menempatkan objek 3 dimensi yang lain. Ini adalah contohnya, petunjuknya. Jadi ada dua objek. Nah, objek pertama kita pilih sebagai objek yang akan kita potong, objek kedua kita pilih sebagai objek pemotongnya. Oke, saya contohkan, misalkan kita di sini ada silinder. Nah, ini tidak bisa karena kita akan menggambarkan di bagian atas dari ini. Nah, maka kita kembali ke yang awal, kita akan menentukan face koordinat di bagian atas, enter, kemudian kita berikan objek, misalkan silinder dari sini, kemudian dengan radiusnya misalkan 15, enter, kemudian ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita ingin menggunakan perintah subtract untuk memotong atau membuat lubang dengan lubangnya itu setara dengan lingkaran ini. Nah, maka caranya kita pilih subtract, kemudian pilih objek yang akan kita potong. Ingat, yang pertama kita memilih objek yang kita potong, bukan objek pemotongnya, bukan yang ini, tapi objek yang akan kita potong adalah ini. Enter, jangan lupa di enter dulu. Kemudian kedua pilih
pemotongnya, yaitu yang ini, enter. Nah, sehingga di sini akan terbentuk trapesium 3 dimensi dengan potongan silinder tadi. Oke, seperti itu untuk solid editing ya. Kita kenalkan 3 tadi. Kemudian di sini kita akan kenalkan juga, tadi kita sudah mengenalkan mengenai 3D move. Jadi kita ingin memindahkan objek 3 dimensi menggunakan 3D move. Kemudian di sini ada rotasi untuk 3 dimensi. Nah, jadi misalkan kita ingin merotasikan ini, kita pilih, kemudian rotate, 3D rotate. Nah, kita arahkan ke arah mana ya, ke arah warna merah, yang hijau, atau yang biru misalkan. Nah, ataupun misalkan yang merah ya. Nah, yang merah sehingga nanti akan muncul proyeksi sumbu warna merah begitu. Nah, kita pilih yang merah. Nah, kemudian kita arahkan kemana, ataupun bisa langsung dengan mengetik specify rotation angle. Jadi menentukan secara pasti nilai dari rotasinya, nilai dari sudut rotasinya, seperti itu gitu ya. Atau menggunakan ortho supaya lebih akurat. Ortho artinya tiap kelipatan 90 derajat. Nah, bisa kita rotasi 90, 180 dan lain sebagainya. Nah, misalkan seperti itu. Oke, itu untuk pengenalan dari AutoCAD 3 dimensi ya. Saya akan coba langsung saja saya contohkan bagaimana kita akan membuat objek 3 dimensi, yaitu membuat piping khususnya untuk L-pipe, sambungan pipa dengan flank-flanknya. Ini adalah flank, yaitu untuk menghubungkan L-pipe ini dengan pipa yang lain. Di bawah juga sama, ada flanknya untuk menghubungkan dengan pipa yang lain atau dengan L-pipe yang lain juga bisa. Intinya ini sebagai sambungannya, dimana flank ini ada bagian untuk bolt dan nut ya, untuk baut-bautnya begitu, untuk mengencangkan, menghubungkan, mengikatkan antara flank yang ini dalam L-pipe dengan flank yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini adalah kita akan lihat gambar tekniknya. Nah, di sini kita akan coba, pertama kita akan gambar dulu bagian jalur atau sumbu dari pipa, dimana ketinggian pipa itu kalau kita lihat kalau kita lihat panjang dari L-pipe ini 50 tambah 150, kemudian ke bagian bawah dengan radius 260. Artinya panjang secara vertikal dari sumbu sini, dari yang warna biru ke bagian atas, ke bagian sini, itu sebesar 150 ditambah dengan 260 atau sama dengan 410, seperti itu. Oke, nah maka kita akan buat line ya. Kita akan buat line ke atas vertikal 410. Nah, kemudian ke kanan juga secara horizontal 410. Oke, kita akan buat di bagian tampak depan ya. Oke, maka kita pastikan AutoCAD-nya kita posisikan di tampak depan. Nah, ini view-nya kita posisikan di tampak depan, di front. Kemudian koordinatnya dipastikan juga sudah terpilih untuk menggambarkan di bagian depan. Oke, kalau sudah, kita gunakan line ya, supaya tidak berantakan. Posisikan base point-nya atau first point-nya itu di posisi koordinat 0,0, enter. Nah, kemudian kita arahkan ke bagian bawah sepanjang 410, enter. Nah, kemudian ke kanan sama, enter. Oke, kemudian kita lihat di sini L ini punya radius 260. Nah, maka kita atur. Oke, kita gunakan perintah fillet, enter. Kemudian pilih radius. Di
isikan 260, enter, kemudian pilih ini dan yang bawah. Oke, kemudian setelah itu kita akan membuat lingkaran 2 ini ya, untuk diameter dalam pipa dan juga diameter luar pipa. Nah, dengan dimensinya adalah yang ini. Pertama kita akan buat diameter luar pipa ya dengan ukuran 273,1. Kemudian kita akan buat offset dari lingkaran ini ke dalam. Nah, tadi kita membuat lingkaran bagian ini, bagian dalam diameter dalam pipa. Nah, dimana perbedaan antara outside diameter pipa dengan dalam pipa ini memiliki selisih ketebalan 25,4. Nah, maka kita gambar dulu lingkaran paling luar, lingkaran dari outside diameter pipa dengan diameternya 273,1. Oke, nah kemudian kita akan buat lingkaran bagian atas di sini. Nah, sehingga kita bisa membuat lingkaran bagian atas dengan mengaktifkan koordinat menggambar itu untuk bagian atas, bagian top ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita gambarkan di bagian top lingkaran center diameter. Nah, pilih ini sebesar 273,1 ya, 273,1 untuk lingkaran bagian luar. Nah, atau kalau kalian tidak tahu koordinatnya apakah di bagian atas, bagian kanan atau bagian depan, kalau bagian awalnya tadi tidak kita tentukan menggambar ininya, tidak kita tentukan apakah di bagian depan, apakah di bagian samping atau atas bawah. Nah, maka cara yang lain adalah kita membuat koordinat secara manual, tidak kita tentukan dengan memilih top, bottom dan lain sebagainya. Kita menggunakan fitur ini, Z axis, artinya kita menempatkan sumbu Z ke arah yang kita inginkan. Oke, saya pilih Z axis. Nah, kita pilih di bagian titik karena kita akan menggambarkan di bagian sini. Nah, kita pilih titik ini. Nah, kita bisa arahkan Z-nya ke arah mana, apakah ke bawah, ke atas, ke kanan, ke samping gitu ya. Nah, maka karena kita menggambarkan untuk tampak atas dan juga XY-nya itulah tampak atas, nah maka kurang lebih seperti ini ya, atau Z-nya ke atas sama juga. Nah, seperti ini, bisa seperti ini atau Z-nya ke bawah. Intinya Z-nya ini searah dengan sumbu dari pipa tersebut, sehingga kita menggambarkan objek dua dimensi atau lingkaran ini dengan koordinat X, Y. Nah, maka saya pilih saja seperti ini, klik. Nah, kalau sudah diklik ya, kemudian kita gambarkan center diameter. Kemudian kita tempatkan di sini dengan diameternya 273,1, enter. Nah, kemudian kita lihat di gambar tekniknya ketebalan menuju pipa bagian dalam adalah 25,4. Nah, sehingga kita arahkan di sini 25. Kita akan buat offset. Enter. Nah, kita isikan 25.4, enter. Kita arahkan ke bagian lingkaran yang akan kita offsetkan ini. Kemudian arahkan bagian dalam. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita akan buat objek 3 dimensi dari lingkaran lingkaran ini sesuai dengan arah dari yang telah kita tentukan ini ya. Ini telah kita join dulu, kita join sehingga menjadi satu entitas dengan cara ini di blok, kemudian C, dan ini hasilnya sudah satu objek ya, satu objek untuk padnya, untuk jalur pipa tersebut. Nah, kemudian kita kita bisa menggunakan fitur extrude dengan pad ataupun kita menggunakan fitur sweep. Nah, saya menggunakan fitur yang ini, yang sweep. Kita pilih dua objek lingkarannya yang akan kita sapukan membentuk lingkaran sesuai dengan jalur yang kita pilih. Kita pilih ini, dua lingkaran tersebut, kita pilih enter, kemudian kita pilih padnya, jalurnya yang ini. Nah, sehingga akan terbentuk dua objek, dua solid ya, ada di dalam yang ini untuk bagian dalam, kemudian ini bagian luar begitu. Nah, kemudian sekarang kita akan buat
kalau kita lihat gambar tekniknya. Nah, sekarang kita akan buat dulu bagian flank. Nah, di sini kita akan buat flank kotak ya. Kotak dimana memiliki panjang yang sama dengan panjang yang sama dengan lebar, panjang lebarnya sama. Oke, kita lihat di sini panjangnya ini 360. Nah, sehingga panjang 360 juga lebarnya 360. Maka kita buat kotak ya dengan menggunakan fitur rectangle yang tadi. Nah, ini rectangle kita arahkan misalkan ke kanan 360 dan ke bawahnya 360, enter. Sehingga membentuk seperti ini. Nah, kita tempatkan bebas dulu di sini ya. Nanti kita tinggal pindahkan kalau sudah membentuk flank 3 dimensinya. Nah, kemudian kita akan tarik ke atas di extrude ataupun bisa di traceable, sama saja. Saya traceable saja ke atas ke setinggi 50 ya, 50. Kalau kita lihat di sini tingginya 50, tebalnya 50. Nah, maka kotaknya seperti ini 50. Nah, kemudian kita akan buat lingkaran-lingkaran di sini. Di masing-masing sudut itu ada lingkaran untuk membentuk baut, dimana kalau kita lihat, nah ini ya. Oke, posisi lingkaran karena di sini dimensinya tidak ada. Nah, ini seharusnya posisinya adalah 50 mili dari kiri. Nah, dari sini, dari sisi paling kiri ke titik tengah untuk baut itu jaraknya 50 mili. Begitupun dari sisi bawah ke bagian pusat dari atau titik tengah dari baut itu sebesar 50 mili. Nah, sehingga kita akan buat garis bantu dari sini, dari ujung kiri kotak ya, 50 ke kanan, 50 ke atas, begitu ya. Jadi kotak 50 kali 50 untuk membentuk garis bantu membuat titik tengah dari lingkaran tersebut. Oke, saya buat saja di sini. Nah, di sini ya. Kita akan buat kotak. Kita pilih rectangle, kita arahkan ke bagian sudut di ujung kiri sini. Nah, kita arahkan 50 di tab 50. Nah, inilah garis bantunya. Nah, kemudian kita tempatkan lingkaran center diameter. Nah, ini sebagai titik tengah dari lingkarannya. Kita atur center diameternya sesuai dengan di gambar teknik. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini untuk sama saja ya, ini untuk bautnya. Nah, di mana ada dua lingkaran yang hijau dan yang besar dan yang kecil. Yang besar memiliki diameter 60, yang kecil yang ini 30. Oke, sehingga kita akan buat dua lingkaran. Pertama yang kecil dulu 30, enter. Kemudian yang kedua yang 60, enter. Nah, kemudian saya hapus untuk garis bantunya. Kemudian saya akan perbanyak dua lingkaran ini ke masing-masing sudut dari flank. Nah, saya akan perbanyak karena ukuran ini adalah kotak yang sama sisi ya persegi. Nah, maka kita bisa menggunakan polar array di sini. Kita pilih polar array, kita pilih dua lingkaran yang akan kita arraykan. Nah, kemudian enter. Nah, specify center point of array. Tentukan titik tengah dari array. Titik tengahnya adalah ini yang warna biru. Ini adalah titik tengah dari objek 3 dimensi kotak, objek 3 dimensi dari balok ini. Oke, nah kalau tidak muncul simbol lingkaran biru di tengah-tengah kotak, nah maka silahkan teman-teman cek di bagian kanan bawah. Di sini kita aktifkan 3D Object Snap terchecklist seperti ini. Kalau sudah terchecklist, maka pastikan di sini aktif OSNAP untuk 3 dimensi. Nah, ini 3D OSNAP-nya sudah aktif ya. Nah, ini center of face, intinya ada center of face, sehingga kita bisa menentukan atau bisa melihat proyeksi dari center face atau surface yang kita pilih. Inilah surface-nya, inilah centernya. Nah, kita pilih ini.
Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan itemnya adalah 4, sehingga akan terbentuk 4 lingkaran seperti ini. Kalau sudah, kita close array. Oke, kemudian kita akan buat lubang. Nah, dimana untuk bagian dalam lingkaran, kalau kita lihat di gambar teknik, ini akan membentuk lubang ya. Oke, akan membentuk lubang tembus, akan membentuk lubang tembus untuk baut ya. Nah, maka kita akan membuat lubang dan bisa menggunakan press pull. Nah, maka kita pilih press pull. Karena di sini ada banyak objek, supaya sekalian tidak satu persatu, maka kita ketik M, enter. Nah, kemudian kita pilih bagian area di bagian dalam lingkaran yang ini. Kita pilih ada 4, enter. Kemudian tarik ke bawah seperti ini. Nah, sehingga sekarang sudah membentuk bolong ya. Kalau tidak bolong, nah silakan kalian bisa menggunakan fitur yang lain dengan subtract ya. Artinya ada 2 objek solid, kemudian kalian hilangkan objek yang akan kalian buat bolong dengan menseleksi pemotongnya. Oke, kemudian kita akan buat bagian depth atau kedalaman untuk baut. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat di sini depth-nya, nah ini ya untuk lingkaran dengan diameter 60, depth-nya ditekan sebesar 10, artinya ada kedalaman untuk bautnya itu 10. Oke, maka kita akan buat dengan press pull yang tadi, sama dengan yang tadi. Kita pilih press pull, kita ketik M, enter, kemudian pilih objeknya yang ini, area yang akan kita tekan ya, sampai ada cowakan ke bagian dalam gitu ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, kita tarik ke bagian bawah ya, ke bagian bawah itu sebesar 10 ya, tadi itu 10, kita lihat ya 10. Maka ini ditarik ke bagian bawah sini. Nah, oke. 10. Nah, sehingga di sini ada cowakan ya 10 seperti itu. Oke, saya coba cek dulu karena ini membentuk dua objek. Nah, ada objek tambahan. Nah, maka ini ada yang tidak tepat. Oke, saya coba ukur dulu. DI, enter. Dari sini ke bawah 40, sini 50. Oh, ini sudah menjadi 2 bagian. Oke, tidak masalah kalau gitu. Oke, ini ada 2 objek. Nah, kita hapus saja yang salah satu. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi ada 2 objek. Nah, kita hapus yang sisa objek yang tidak kita perlukan tadi. Oke, kalau sudah, kita akan sekarang kita akan membuat fillet di bagian masing-masing sudut dari flank. Nah, kalau kita lihat di sini, filletnya memiliki radius 20. Nah, sehingga kita akan membuat fillet untuk 3 dimensi dengan mengetik fillet edge. Ya. Ingat, kalau 3 dimensi kita menggunakan khusus untuk 3 dimensi, yaitu ini fillet edge sesuai dengan gambarnya. Untuk gambar 3 dimensi kita pilih yang ini. Kemudian kita tentukan radius, kita ketik R, enter. Radiusnya 20 kalau kita lihat. Oke, kita isikan 20, enter. Kita pilih di bagian sini ada 4 sudut ya. Ini, kemudian yang ketiga, ini yang terakhir. Enter 2 kali. Oke, kalau sudah, kita akan move ini ya. Kita move dengan cara ketik M, enter. Nah, saya mau secara sembarang dulu karena kita akan hapus bagian yang sisa dari 2 dimensi yang telah kita gunakan. Nah, ini tidak kita pakai, kita hapus saja. Nah, kemudian posisi dari cowakan ini ada di bagian bagian bawah, ya, di bagian bawah di sini ya. Artinya posisinya harus di bagian bawah di sini. Kenapa? Karena
untuk di bagian atasnya itu akan terhubung dengan flank yang lain begitu. Pasangannya itu. Sehingga saya akan rotasi dulu ini. Kita rotasi dengan klik ini 3D rotate. Nah, kemudian saya rotasikan misalkan searah, karena ini kotak, karena ini objeknya adalah ya kotak sama sisi. Nah, maka bebas kita rotasinya itu apakah yang warna merah atau yang warna hijau gitu intinya. Saya gunakan yang misalkan yang ini, yang warna hijau. Kita pilih warna hijau. Nah, ini. Nah, kemudian saya rotasi ya 180 derajat atau bisa menggunakan auto, arahkan bagian bawah ya kurang lebih 180 begitu. Nah, ini sudah 180 derajat. Nah, sehingga colokannya ada di bagian bawah. Nah, kalau sudah, kita akan move supaya posisinya di bagian pipa. Kita ketik M, enter. Nah, kemudian kita cari bagian titik tengah face, center face di sini. Oke, saya ulangi, ketik M, enter. Nah, kalau di sini tidak, nah ini sudah ada ya center face 3D center. Nah, kita arahkan ke bagian 3D center yang ini. Nah, kalau tidak ada, nah kalian bisa menggunakan snapping manual dengan shift, klik kanan, di sini ada video snap dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya akan kopikan ini ke bagian bawah ya. Kita ketik CO, enter, arahkan ke sini. Kemudian saya akan rotasi dulu. Ini rotasinya berarti ke arah sini ya. Oke, saya akan rotasi, pilih 3D rotate dengan arahnya yang warna hijau. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita move, pilih ini, M, enter. Nah, cari titik tengah, ini titik tengahnya yang 3D center. Nah, kemudian ke warna biru titik tengah yang ini 3D center juga. Oke, kalau sudah seperti ini, nah maka kita akan buat lubang untuk pipa untuk pipanya ya, termasuk di flanknya. Nah, maka kita gunakan fitur ini, subtract. Kemudian pilih pipa L atau elbow-nya, pipa L. Kemudian pilih flank, kemudian pilih flank yang bawah. Artinya kita memilih 3 objek yang akan kita potong. Kalau sudah, ketik enter. Kemudian sekarang pilih pisau pemotongnya, yaitu yang ini. Nah, sebentar. Saya ulangi ya. Kemudian pilih L-pipe, pada 3 yang dipilih dengan flank-flanknya, enter. Oke, seperti itu. Jadi dipilih di bagian tengahnya ya. Oke, kalau sudah, maka akan bolong seperti ini. Nah, sehingga ini sudah selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan proyeksikan. Kita akan membuat layout. Ya, kita akan membuat layout. Kita akan mengkonversi dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi dengan menggunakan fitur di sini paste. Nah, sebelumnya kita harus mengatur layout terlebih dahulu. Saya akan hapus dulu ini. Kemudian kita akan buat layout untuk A3. Kita atur di sini. Ini untuk proyeksinya kita atur menjadi proyeksi ketiga ya. Versi Amerika, enter. Kemudian kita atur akurat atas spek setup, manager. Nah, di sini layout 1 kita modify. Kita pilih, kita akan buat menjadi PDF, dokumen PDF. Yang ini ya, AutoCAD PDF, General Documentation. Kemudian kita pilih ISO full bleed untuk A3, posisi landscape. Ini ISO expand. Kita pilih ISO full bleed A3 yang ini ya.
Nah, kemudian klik OK, close. Kemudian kita tempatkan template dari A3 ke sini, bisa dengan cara ini insert ataupun di copy paste ya. Atau kita buka template A3. Misalkan kita punya template A3. Ya, misalkan ini ada 2 template A3. Nah, ini A3 dan A4 ya. Nah, kita bisa kopas saja ini, kita blok, Ctrl C, kita pindahkan ke sini ke layout, Ctrl V. Nah, kita arahkan ke bagian sini. Ini adalah koordinat 0,0 ya, maka kita isikan 0 di tab 0. Nah, segini posisinya sudah pas ya, kertas A3 begitu. Nah, kemudian silakan sesuaikan, diubah di bagian bawah di sini sesuai dengan penamaan yang sudah ada seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini, dengan kodenya sama seperti ini. L-pipe 10 inch, schedule-nya XXS. Kalau ini halaman 2 dari 5. A3. Skalanya 1/5. Kenapa 1/5? Nah, oke, nanti kita bahas. Oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, kita ini saya keluarkan. Nah, kemudian kita akan ubah model ini menjadi model yang 3 dimensi, model dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Oke, sebelum kita lanjut, sebelumnya ini ada yang kurang ya, ada yang kurang. Nah, yang kurangnya itu di sebelah mana? Yang kurang itu adalah di bagian penempatan posisi gasket di sini. Di sini ada lubang, ada coakan. Nah, ini ya. Ini posisi gasket untuk atau seal. Posisi seal untuk mencegah agar air itu atau fluida itu tidak keluar. Ini biasanya materialnya bisa karet ataupun yang lain begitu. Seperti seal tiff kalau di toko material ya. Jadi untuk men-seal ataupun mencegah terjadinya kebocoran. Di sini ada posisi untuk seal, baik itu karet ataupun jenis yang lain. Nah, tapi intinya adalah itu. Nah, di sini ada untuk posisi seal, untuk penempatan seal di mana memiliki diameter untuk posisi gasket outside diameternya adalah 260. Nah, maka kita akan buat lingkaran bagian sini dan di bagian face bagian bawah flank ini ya. Oke, pertama kita akan buat di bagian sini. Nah, maka kita akan membuat gambar di bagian face bagian atas di sini dengan memilih bagian memilih face koordinat, arahkan ke bagian atas, enter. Kemudian kita buat lingkaran, center diameter, posisikan di bagian ini ya, yang warna biru atau ini sama saja, bisa aja ya. Ini sudah sejajar. Nah, kemudian kita arahkan ini 260, kita isikan 26. Sebentar, diisikan. Oke, 260. Isikan 260, enter. Oh, bukan 260 ya. Coba saya lihat. Kalau 260 itu untuk diameter. Saya ulangi lagi. 260 center diameter. Oke, di sini. Oke, ini bisa ya 260. Nah, kemudian kita akan press ke bawah menggunakan fitur press pull. Nah, bagian ini kita press ke bawah sepanjang sedalam 2,5. Nah, ini di press ke bawah, di press ke sini sepanjang ya, di press ke kiri atau di press ke bawah kalau tampilan atas di sini. Di press sedalam 2,5. Nah, maka kita press yang ini sedalam 2,5, enter. Nah, sehingga di sini sudah ada posisi untuk seal gasket untuk karetnya gitu ya. Kalau gasketnya terbuat dari karet. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk bagian flank bagian bawah. Ini kita pilih face koordinat, arahkan ke bagian ini, enter. Kemudian kita buat lingkaran center diameter ini ya.
Oke, ini masih belum sesuai. Oke, saya ulangi. Kita menggunakan face, enter, kemudian center diameter ya kita pilih. Nah, sekarang sudah sebidang dengan bidang yang gambar yang kita inginkan. Kita isikan ini 260, enter. Kemudian kita press pull ke dalam sebesar 2,5, enter. Nah, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita akan konversi objek 3 dimensi ini menjadi objek 2 dimensi dengan cara kita memilih base di sini. Kita klik base from model space. Nah, kemudian select object. Kita seleksi objek yang akan kita konversi menjadi 2 dimensi. Kita pilih ini, enter. Nah, sehingga intinya akan muncul seperti ini. Enter new all existing layout name to make current all. Nah, jadi kita akan memindahkan objek 3 dimensi ini menjadi 2 dimensi pada layout yang mana. Nah, ini misalkan sekarang layout yang 1, maka kita enter. Nah, sehingga ini akan terkonversi menjadi 2 dimensi untuk di layout yang ke-1. Kalau tidak muncul seperti ini, nah maka dipastikan kalian harus terinstall add-ons ya, ataupun add-on yaitu berupa Inventor interoperability ya. Nah, di sini intinya kalian kalau tidak terinstall, kalau belum muncul ini, kalau kalian tidak bisa, maka dipastikan kalian belum terinstall Inventor interoperability. Nah, maka pastikan kalian terinstall terlebih dahulu. Nah, ini akan muncul otomatis kalau seandainya kalian klik yang ini, yang tadi. Saya ulangi, saya close dulu. Nah, kalau kalian klik base, kemudian klik from model space, nah kalau belum terinstall maka akan muncul tampilan kayak tadi, ada plugin yang harus diinstal. Secara otomatis muncul seperti itu. Tinggal kalian klik saja install. Kalau sudah, nanti akan bisa seperti ini, bisa membuat objek 3 dimensi menjadi objek 2 dimensi. Ini di layout 1, enter. Kemudian di sini ada berbagai macam pilihan yang akan kita tempatkan, bisa untuk tampilan back seperti ini, untuk SOA isometric dan lain sebagainya. Sementara saya akan pakai untuk yang bagian top. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita arahkan. Nah, ini untuk skalanya ya, maka disesuaikan dengan ukuran kertas kita. Kalau 1/10, mungkin ini kekecilan. Nah, maka kita bisa menggunakan 1/5 ya. Kalau 1/2, nah ini kegedean. Artinya kita bisa mengatur skala di sini. Misalkan 1/5 ya, yang sudah ada. Nah, kemudian kita pilih di sini, enter. Nah, kemudian ini bisa kita operasikan. Ini tampaknya, ini tampak depan, kemudian ini tampak samping, tampak atas, samping kanan, dan sebagainya. Pokoknya ini bisa silakan bisa Anda sesuaikan ya. Oke, kemudian ini saya ulangi ya. Ini saya klik escape sehingga ini keluar. Kita klik paste, label space, enter. Enter lagi, kita pilih bagian top. Nah, seperti ini, enter 2 kali gitu. Nah, kita bisa mengubah tampilan ini, klik 2 kali, dengan tampilannya bisa hidden lines, bisa visible lines saja, ataupun dengan objek seperti ini ya, 3 dimensinya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, kemudian ataupun kita ubah ke yang biasa kita pakai ya, yang selengkap mungkin, visible and hidden lines. Nah, seperti itu, enter. Nah, kemudian di sini kita bisa atur, kita bisa lihat di bagian layer properties. Nah, di sini ada untuk bagian yang hidden itu warnanya kita bisa ubah. Silakan warnanya menjadi warna hijau. Oke. Nah, sehingga di sini nanti yang hidden line itu warnanya menjadi warna hijau. Oke, kemudian ini silakan kalian bisa atur supaya memang kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana kita membuat potongan A ke A? Nah, maka kalian bisa menggunakan fitur section line ya.
Nah, di sini ada video section. Nah, kita pilih ini. Kita akan potong seperti ini untuk section, untuk full potongan ya. Artinya kita memotong full. Nah, kemudian kita arahkan misalkan di bagian sini. Kemudian sampai dengan bagian kanan ya. Kita akan membagi dua seperti ini. Nah, kemudian kita tempatkan di bawah. Ini adalah potongannya. Kemudian enter. Nah, sehingga akan muncul potongan gambar dari A ke A. Nah, ini adalah A ke A dengan skalanya 1:5. Saya pindahkan skalanya di bawah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan supaya di sini terlihat garis pemotongan ya. Nah, maka silakan kalian pilih di bagian base di sini, di bagian sebentar ya. Oke, di bagian view ya. Nah, di bagian section view style silakan dipilih itu, kemudian modify. Kita akan modify section view stylenya khususnya untuk di bagian cutting plane. Nah, di cutting plane kita munculkan show cutting plane lines. Nah, kemudian line type-nya kita pilih bukan continuous, tetapi kita pilih yang lain. Kita load, kita pilih phantom ya, phantom 5 kali misalkan yang ini. Oke, kemudian kita pilih di sini phantom. Oke, close. Nah, sehingga di sini ada garis garis phantomnya yang menandakan bahwa terdapat potongan dari A ke A. Ini adalah detail dari A ke A-nya. Kemudian kita akan ubah yang phantom ini untuk layernya menjadi ini layernya annotation. Kita akan ubah warnanya menjadi warna merah misalkan untuk annotation. Nah, maka silakan di bagian ini kita ubah menjadi warna merah. Oke. Nah, jadi kalian bisa mengatur untuk bagian-bagian layer yang ada di sini, gitu ya. Nah, misalkan yang tadi, nah ini kenapa bisa green? Ini karena saya ubah layernya menjadi warna hijau, bagian MD hidden. Nah, ini saya ubah menjadi hijau. Artinya kalian bisa mengubah secara bebas ya warna-warna yang memang muncul di sini. Misalkan untuk bagian hedge. Nah, hedge-nya kita akan atur misalkan menjadi warna ungu. Nah, untuk bagian hatching, nah ini bisa kalian pilih di sini menjadi warna ungu, misalkan seperti itu. Oke, kemudian bagaimana kita membuat? Di sini ada gambar detail untuk B, untuk C. Nah, untuk B, nah misalkan kita akan membuat detail untuk bagian mulut bautnya di sini sehingga terlihat ukurannya lebih jelas gitu ya. Nah, seperti ini dengan skalanya 1:2. Yang asalnya tadi di sini 1:5, sekarang kita akan perbesar supaya skalanya menjadi 1:2. Oke, maka kita pilih di bagian ini saya pilih dulu. Kita pilih ini. Kita pilih 1 kali. Nah, kemudian di bagian detail, nah kita ini adalah detail drawing yang akan kita lebih detailkan ya. Nah, kita pilih misalkan mode sirkular. Nah, kita akan detailkan untuk bagian, oke saya ulangi. Nah, saya akan detailkan untuk bagian sini. Nah, untuk bagian dari bolt dan not, untuk bagian baut dan murnya. Ya, saya nonaktifkan dulu untuk auto. Nah, seperti ini ya, misalkan detailnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita atur untuk skalanya. Skalanya saya atur menjadi 1:2. Nah, kemudian ini agak error ya. Oke, saya pindahkan ke sini misalkan. Nah, ketik enter. Sehingga akan muncul seperti ini. B-nya saya pindahkan ke bawah. Kemudian di sini kalau kita pilih, oke saya pilih itu. Kemudian di bagian layout, oke, coba saya klik 2 kali ini. Nah,
seperti itu ya. Kita mengedit untuk detail drawingnya. Nah, di sini bisa kita lihat kita bisa mengubah dari sirkular menjadi rektangular, jadi kotak seperti ini, ataupun kita kembalikan ke yang semula. Kemudian yang ini untuk bagian detailnya apakah smooth ataukah dengan simbol lingkaran, simbol potongan, simbol lingkaran sebagai pemotong, atau misalkan dengan check ini ya, check it. Nah, misalkan seperti ini, kemudian enter kalau sudah. Nah, kemudian bagaimana begitupun untuk yang bagian sisi sini ya, kurang lebih sama. Nah, silahkan diatur-atur saja supaya memang memenuhi gambar teknik yang ini. Kemudian kita bisa menambahkan bagian center ya, center untuk lingkaran, kemudian center untuk pipa di sini, untuk jalur pipa. Nah, maka silahkan kalian pilih di sini. Nah, kita akan buat ya bagian center ya, annotate. Nah, kemudian kita pilih center mark. Nah, ini ya. Oke, nah kondisi center ini kalau kita lihat layarnya itu masih layar 0, artinya tidak ada. Nah, maka kalian bisa membuat khusus untuk layer center seperti itu ya. Misalkan center warnanya saya atur misalkan menjadi warna biru gitu. Oke. Nah, sehingga posisi sekarang adalah posisi warna biru. Saya hapus. Nah, supaya lebih jelas dari awal ya, center mark, pilih bagian ini misalkan, kemudian supaya tidak terlalu panjang, saya akan gunakan yang center mark untuk lingkaran yang kecil, mau pilih yang besar juga supaya tidak terlalu panjang ya. Nah, kemudian misalkan yang ini kita ingin panjang sedikit, maka kita pilih center mark untuk bagian tengah-tengahnya yang itu. Nah, ini sudah. Nah, kemudian ya begitu pada yang bawah ya. Kalau memang tidak bisa, kita bisa menggunakan center marknya itu manual begitu. Oke, silakan dilanjutkan supaya memang memenuhi syarat seperti ini. Skalanya sekarang kita ubah menjadi 1,5. Inilah skala yang paling umum, skala umumnya 1,5. Untuk detailnya ini.